Perkenalkan, nama saya Jonathan Riverino Nugroho dari program studi Teknik Elektro Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah alat bernama alarm dan indikator pada bak penampungan air. Nah, sebagai pembuka nih, air di dunia ini kan, kalau nggak salah katanya 2/3 dari bumi tertutupi oleh air. Daratannya cuma sepertiga. Bisa kita simpulkan, atau gampangnya ya, air di dunia ini tuh banyak banget. Sampai menutupi 2/3 permukaan bumi kan. Nah, berarti, tapi apakah semua air itu bisa kita konsumsi? Apakah semua air itu adalah air yang bersih? Nah, mari kita lihat. Ada sangat banyak. Ada 97,5% air asin. Yang artinya, ya air ini adalah air asin yang berarti nggak bisa kita konsumsi. Ini adalah air yang biasanya berada di laut, gitu, laut, selat, dan samudra. Ya, inilah air asin yang nggak bisa kita konsumsi. Air yang bisa kita konsumsi, air yang bisa kita konsumsi, air tawar itu hanya sekitar 2,5% dari total air yang ada di dunia ini. Itu pun air tawar dalam segala bentuknya. Ada banyak bentuk air tawar. Yang paling banyak, hampir 70% air tawar berbentuk glasier atau bongkahan es raksasa. Seperti di Antartika atau di apa kutub utara gitu, apa pulau-pulau es, mungkin seperti itu. Ya, itu bukan sebuah bentuk air yang bisa kita konsumsi kan. Kita butuh suatu air dalam bentuk cairan yang bisa kita minum. Nah, air yang bisa kita konsumsi itu cuma, ya, nggak sampai 30% mungkin. Karena air tanah pun kan ada yang tercemar, ada air tanah yang kotor, tidak layak konsumsi. Ya, mentok-mentoknya 30% dari total air tawar yang ada yang bisa kita konsumsi. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah air yang ada di dunia ini, air yang bisa kita konsumsi cuma 0,75%. Ya, nggak sampai 1%. Air dari satu bumi yang sangat besar ini, yang 2/3-nya ditutupi oleh perairan, cuma nggak sampai 1% air yang bisa kita konsumsi. Mungkin nggak sih di masa depan nanti ada krisis air? Sangat mungkin. Bahkan mungkin di zaman sekarang sudah banyak daerah-daerah yang kekurangan air. Banyak daerah-daerah yang kekurangan air yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang cuma mau minum, masak aja susah gitu. Nggak bisa air. Nah, apa sih yang bisa lakuin? Kita tuh bisa ngapain sebagai orang kecil, sebagai mahasiswa gitu. Kita kan cuma orang kecil, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Salah. Kita sebagai mahasiswa bisa melakukan sesuatu dan mudah. Kita tinggal matiin keran, selesai. Kita sebagai mahasiswa cuma tinggal memastikan bahwa keran kita tidak menyala pada saat bak mandi kita penuh. Kita hanya perlu memastikan bahwa tidak ada air yang terbuang sia-sia. Nah, tapi kita sering kelupaan, kita sering nyalain keran, lalu kita pergi tinggal main game, kita tinggal ngerjain tugas, kita tinggal masak, lalu tahu-tahu udah penuh, udah luber gitu kan. Lalu ya, apa sih, bagaimana cara kita biar nggak kamu buang-buang air gitu? Nah, inilah fungsi alatnya. Nah, jadi alat ini tuh berfungsi sebagai pengingat dan indikator. Jadi saat air sudah penuh, alat ini akan berbunyi dan mengingatkan kita pada saat, dan alat ini juga bisa menunjukkan airnya itu seberapa sih, atau lebih rincinya ya ginilah. Nah, ini adalah skema rangkaian yang saya buat atau kelompok kami buat pada saat SMA. Nah, jadi alat ini tuh alat yang berfungsi untuk mengingatkan kita pada saat air yang penuh, serta sebagai indikator untuk menunjukkan airnya tuh setinggi apa sih gitu. Alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan tuh ya gampang aja sebenarnya. Semua buah baterai, lalu 3 buah LED, dan sebuah buzzer,
serta kabel secukupnya sesuai kebutuhan. Dan selain itu, cara kerja. Cara kerja alat ini ya seperti yang dilihat di sini. Alat ini akan mengalirkan air mengalirkan sebuah listrik pada air. Lalu saat air mencapai ketinggian tertentu, air akan bersentuhan dengan kabel dan akan mengalirkan listrik pada lampu. Dan lampunya akan menyala. Atau pada saat ketinggian yang sudah tinggi nanti, lampunya menyala dan buzzernya akan berbunyi. Wah, buzzernya bunyi. Berarti sudah penuh nih, saya matikan airnya gitu. Nah, tapi saya buat alat ini untuk apa sih? Jadi bisa dibilang pada saat saya SMA dulu, ada sebuah mata pelajaran bernama PKWU yang jadi tugasnya adalah membuat sebuah rangkaian listrik dengan alat atau dengan part-part yang sederhana dan memiliki nilai guna, memiliki fungsi praktis yang bisa membantu kehidupan. Tapi sederhana, yang tidak rumit, tidak seperti memakai motor ataupun suatu hal yang susah-susah gitu. Jadi ini alat yang mudah dibuat, mudah digunakan. Nah, manfaat dan kegunaannya. Jadi kita sudah membahas cara kerjanya. Manfaatnya dan kegunaannya apa? Manfaatnya ya tentu saja kita bisa menghemat air, kita bisa untuk tidak membuang-buang air. Wah, sudah penuh, kita matikan airnya. Kita sudah tidak akan lupa lagi kalau ngisi air gitu. Dan yang paling penting, kita sudah berperan dalam menghemat air di dunia ini. Kita sudah memiliki kontribusi untuk menghemat air. Kita walaupun kita orang biasa, kita sudah menghemat air itu. Nah, menuju di akhir, seperti bisa dibilang, apa sih yang kita sudah bahas selama ini? Fungsi dan kegunaan alatnya. Ya, seperti yang tadi itu. Alat ini berfungsi untuk mengingatkan kita untuk melihat berapa tinggi sih airnya. Wah, saya sedang belajar gitu kan. Wah, buzzernya bunyi. Berarti alatnya sudah penuh. Atau saya sedang mau berjalan-jalan gitu kan, lagi jalan ke dapur, lewat kamar mandi. Lalu melihat, nengok dikit. Oh, masih kuning, berarti bentar lagi nih. Siap-siap dulu. Atau, dan bisa dibilang, itu memudahkan hidup kita kan. Nah, selanjutnya, manfaat bagi kehidupan. Dengan adanya alat ini, kita udah nggak perlu lagi takut untuk membuang-buang air. Bukan berarti kita buang air, tapi kita udah nggak perlu takut kalau kita akan membuang air karena saat alatnya atau saat pengamannya penuh, kita ingat, wah, pengamannya penuh nih, saatnya matiin. Berarti kita sudah tidak buang-buang air, kita sudah memiliki kontribusi untuk menghemat air di dunia ini. Dan yang terakhir, mudah. Mudah. Kenapa mudah? Ya, kita lihat aja ini alat yang dibutuhkan mudah banget. Cuma baterai, 3 buah LED, 1 buah buzzer, dan kabel secukupnya. Ini gampang banget didapetinnya. Murah pula. Gampang didapetin. Murah. Mau kita rangkai juga gampang. Mau rapi kita bisa bikin. Kita solder, kita rapikan. Itu kita buat yang estetik, yang indah. Atau mau yang penting berfungsi juga gampang. Tinggal kita lilitkan kabel pada perangkat-perangkat elektroniknya kan juga sudah bisa berfungsi. Mudah digunakan juga. Ya, alat ini adalah alat yang sederhana kan. Cuma beberapa baterai mengalirkan arus, lalu nanti arusnya akan mengalir ke airnya akan meneruskan arus itu ke kabel-kabel yang ada lampunya, lampu akan menyala. Ya semudah itu, tinggal lihat. Oh kuning, bentar lagi. Oh merah, masih lama. Oh sudah bunyi, jadi saya matikan. Ya ini mudah buat, mudah didapatkan, dan mudah digunakan. Kurangnya apa sih? Itu kan untuk memiliki peran dalam dunia ini tuh mudah. Tinggal bagaimana kita mau gitu kan. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila selama saya presentasi terdapat tutur kata saya yang salah ataupun perilaku yang tidak menyenangkan. Terima kasih.